Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai digital media, online, mobile, dan juga app advertising. Jadi tujuan dalam melakukan pembelajaran pada kali ini berkaitan dengan bagaimana kalian memahami suatu media platform, bagaimana bentuk dan juga pengaplikasiannya dalam platform tersebut, gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi, sebentar. Oke, jadi seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sini saya memiliki informasi di seluruh dunia pengguna aktif internet itu ada sekitar 5,16 billion. Kalau 5,16 billion dipersentasikan di seluruh dunia itu ada sekitar 59,43% pengguna internet aktif dalam di dunia ini gitu kan. Nah, sedangkan peningkatannya itu bisa mengalami sekitar 1 sampai 2% pengguna internet. Nah, hal ini berarti sangat banyak sekali orang di dunia yang memanfaatkan berbagai hal menggunakan internet. Kemudian, bagaimana dengan Indonesian people yang menggunakan internet gitu ya? Nah, kalau misalkan kalian cek di data BPS, ada 282,4 miliar eh, manusia atau penduduk di Indonesia itu kalau dipresentasikan yang menggunakan internet itu ada 75,1% yang menggunakan internet. Nah, hal ini kan berarti sangat banyak sekali ya orang-orang yang menggunakan internet. Nah, bagaimana penggunaan sosial media platform tersebut paling banyak di sini masih didominasi oleh WhatsApp sebanyak 92,1%, which is hampir orang yang menggunakan internet itu punya WhatsApp, bisa dibilang seperti itu ya. Kemudian eh, kedua itu ada pengguna Instagram, ketiga ada Facebook, dan yang keempat ada TikTok. Ini menurut data tahun 2023 gitu ya. Berarti ini kan data pengguna tahun 2022 gitu yang di-share pada tahun Januari 2023 gitu. Nah, tapi seluruh seluruh Indonesia itu sebanyak 75,1% belum tentu menggunakan yang namanya sosial media. Ada 68,9 orang yang menggunakan sosial media, which is selisih sekitar sekitar beberapa persen aja ya gitu kan, yang tidak menggunakan sosial media dalam berinternet. Bisa jadi mereka ya cuman em, ya udah buat foto-foto aja gitu kan, tidak menggunakan internet di dalam handphone tersebut gitu. Nah, kita berarti punya apa di sini? Peluang, ya. Orang-orang itu menggunakan internet itu fungsinya untuk apa sih gitu kan? Sebagai brand ataupun merek itu kalau berjualan pada saat ini harus eksisten dengan yang namanya sosial media. Karena orang sebanyak 83,2% itu menggunakan internet sebagai finding information atau mencari suatu informasi gitu ya. Informasi tentang produk yang paling aman, yang paling direkomendasikan misalkan itu orang semuanya menggunakan menggunakan internet gitu ya. Dan 73,2% orang itu menggunakan internet sebagai inspirasi gitu ya. Nah, inspirasi menggunakan OOTD di hari Rabu misalkan. Orang yang berjualan di bidang fashion, nah kan bisa digunakan sebagai OOTD di hari Rabu misalkan seperti Toto OOTD blue color dan lain sebagainya gitu ya. Nah, banyak sekali kesempatan yang hadir berkat adanya
internet pada saat ini, begitu. Nah, di sini saya memiliki em, contoh perbandingan gitu ya, bagaimana ketika Sharp, Moderna dan juga Rinnai itu menggunakan internet. Nah, di sini ada sosial media dan juga digital activity. Kalau Sharp menggunakan sosial media itu dari zaman kehadirannya sampai saat ini akhirnya dia tetap ada karena dia memanfaatkan sosial media. Dia aktif membuat konten-konten tentang produknya gitu ya. Dan juga di setiap sosial media yang saya gunakan itu beda-beda isinya gitu ya. Nah, berarti Sharp ini memiliki pengetahuan yang lebih tentang different segmentation, different social media gitu ya. Bahwa setiap pengguna itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan digital activity-nya? Biasanya chef itu menggunakan creative live cooking bersama chefnya itu di YouTube gitu ya. Nah, kemudian eh, ikutan juga mengeluarkan series tentang Ramadan Festival Moment ataupun kolaborasi dengan e-commerce di hari-hari tertentu misalkan. Sharp eh, apa hmm, strateginya seperti itu. Bagaimana dengan Modena? Nah, kalau Modena di dalam sosial medianya dia itu membuat channel rule gitu ya di dalam sosial media. Bisa jadi misalkan rule pengguna media itu seperti apa gitu atau misalkan dia membangun basis komunitas di dalam Modena. Nah, nah makanya itu Modena di sini fokusnya lebih banyak itu menggunakan Facebook karena di sini dia membangun base role di dalam sosial media Facebook itu sendiri. Nah, kemudian Instagram itu juga lebih dipersonalisasi gitu ya di dalam Modena. Nah, kalau saya ingat di Modena itu saya ingat variety show di RCTI gitu ya. Nah, makanya di sini ada nih create gimmick variety show gitu ya. Kalau di RCTI ya di kontes masak itu kan Modena menjadi salah satu sponsor terbesar gitu ya. Dia membuat eh, kegiatan tersebut sebagai ajang promosi. Makanya saya juga termasuk salah satu yang kenal dengan Modena berkat variety show tersebut gitu. Kemudian menggunakan satisfaction survey itu untuk engage dengan customer dan juga audience. Berarti dia berusaha untuk dekat dengan audiensnya menggunakan survei gitu ya. Kemudian ada Rinai. Nah, Rinai ini merupakan produk yang sudah zaman dulu ya masih ada dan sampai sekarang masih lekat dengan ibu-ibu gitu dan bagaimana Rina yang memanfaatkan sosial medianya em, ya dia sering menggunakan eh, konten-konten dengan produknya gitu ya jadi dia lebih banyak menggunakan produknya untuk disampaikan sebagai apa sih kontennya gitu ya. Kemudian bagaimana dengan digital activity-nya? Rina ini lebih banyak menggunakan quizzes gitu ya, giveaway dan lain sebagainya atau sesi Q&A ada gift-nya gitu. Nah, hal ini ada Sharp, Morena dan juga Rina yang memiliki beda-beda bentuk di dalam pemanfaatan sosial medianya. Gitu ya. Hal ini berarti sesuai dengan segmen targetnya juga dan channel channel sosial media yang digunakan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak adalah apakah kira-kira kita perlu nggak punya sosial media gitu ya? Coba kalian renungin dulu. Perlu nggak punya sosial media? Nah, jawabannya adalah perlu ketika ketika segmen yang kita sasar itu ada di semua sosial media platform gitu ya. Kita ada Gen Z, millennial, baby boomers misalkan segmennya. Nah, berarti harus pakai semuanya gitu ya. Tapi kita nggak perlu pakai semua sosial media apabila segmen kita itu lebih lebih banyak di sosial media tertentu gitu. Misalkan segmen kita adalah baby boomers ya udah berarti nggak usah pakai TikTok dan lain sebagainya karena lebih banyak baby boomers menggunakan Facebook seperti itu. Berarti based on segmennya berapa banyak yang eksis menggunakan sosial media tersebut gitu ya di dalam segmen produk kita.
gitu. Nah, di sini saya memiliki em, informasi bahwa eh, media sosial itu nggak cuman digunakan untuk beberapa hal tertentu aja. Ada networking, ada Tinder, Bumble itu sebagai networking. Kemudian ada collaborating. Collaborating di sini ada Airtable, Wiki, kemudian Trello dan lain sebagainya. Kemudian ada Discuss, ada Discord ya. Kemudian ada messaging, ada Skype, Telegram, Line. Kemudian ada sharing, ada apa tuh namanya, hmm, Quora gitu ya, atau Medium, sebagai publishing gitu ya, ada blogger, Wikipedia dan lain sebagainya. Dan yang di tengah-tengah ini adalah yang most popular digunakan di seluruh dunia gitu. Nah, berarti kan banyak sekali manfaatnya sosial media itu ya. Nah, kemudian eh, di samping banyaknya manfaat sosial media itu, apakah have you know that different social media has their own success, that has their own user segmentation, bahwa setiap segmen itu memiliki perlakuan yang berbeda gitu ya. Nah, di sini saya akan jelasin. Contohnya kayak Facebook gitu ya. Hmm, Facebook itu base-nya adalah community platform gitu ya. Jadi dia itu suatu plat sosial media yang lebih banyak komunitas di situ. Mau join komunitas eh, penyuka sepeda NMAX atau penyuka Tasya Farasya, boleh gitu ya. Nah, kumpul ada deh di komunitas Facebook itu. Nah, bagaimana dengan audiensnya? Lebih banyak Facebook itu penggunanya adalah laki-laki. Dan 71%-nya itu penggunanya berumur 25 sampai 44 tahun. Nah, ada Gen Y di sini ya, ada milenial, ada baby boomers juga di sini lebih di luar dari 71% itu. Kemudian dan 71%-nya itu lower middle ke bawah. Jadi dari tengah ke bawah gitu ya. Nah, makanya dari itu, kenapa Facebook, karena Facebook ini paham dengan segmennya yang menengah ke bawah, makanya pada zaman dahulu itu kalau orang nggak punya internet itu bisa menggunakan 0 rupiah, ya kan? Menggunakan nol, nol facebook.com kalau nggak salah ya. Saya masih merasakan itu dulu. Nggak punya internet, tapi tetap bisa Facebook kan pakai 0 rupiah gitu kan. Nah, karena tahu nih segmennya itu adalah kelas menengah ke bawah, ya kan? Nah, fitur yang paling banyak digunakan di dalam Facebook itu ada Messenger, Marketplace, dan juga Facebook Group. Orang dengan sangat mudah membuat grup di situ. Grup jual beli di area Jakarta Timur, grup pecinta burung kakak tua, dan lain sebagainya. Banyak dan pasti ada di Facebook gitu ya. Nah, value-nya apa? Ini akan sangat cocok ketika produk yang dijual itu memanfaatkan preference group sebagai eh, apa alat paling utama gitu ya. Misalkan sepeda downhill atau running gitu ya. Nah, terkadang orang juga mencari referensi sepatu yang recommended itu juga di Facebook. Nah, karena dia memanfaatkan komunitas sebagai toolsnya. Nah, kemudian di situ merek-merek sepatu juga bisa mendengarkan bagaimana harapan, keluhan, keinginan si pelanggan. Karena orang pasti pada chit-chat di situ ya, dan kita bisa menikmati, baca, ada informasi gratis yang bisa kita dapatkan dari situ. Gitu. Kemudian dan juga value-nya adalah recommended to explore more video content. Gitu ya. Karena Facebook ini menangkap berbagai peluang perubahan yang ada di sosial media yang lain. Di Instagram sekarang ada Reels, ya Facebook juga ada, bisa live dan lain sebagainya gitu ya. Tapi minusnya Facebook ini adalah kita harus careful to get the information because banyak sekali hoax yang di-share di Facebook gitu ya. Karena ya seperti itu segmennya menengah ke bawah mungkin banyak yang asal percaya, asal share yang biasanya itu cuma dikonsumsi untuk
orang misalkan orang daerah tertentu tapi ternyata udah di-share di seluruh daerah gitu kan. Nah, padahal itu cuman dan bilang bahwa itu terjadi di daerah tersebut padahal enggak gitu kan. Ya karena itu minimnya apa ya literasi pengguna Facebook itu sendiri gitu. Makanya hati-hati nih kalau mau share-share apapun di Facebook gitu ya. Nah, kemudian Facebook itu adalah legendary sosial media. Karena yang kalian tahu sekarang namanya itu menjadi Meta dan Facebook itu growth size nowadays ya. Sampai saat ini Facebook itu masih menjadi pengguna terbesar dan sustainability sosial media dan the others. Kenapa? Karena Facebook ini mendengar dan mau berinovasi, mau mengikuti apa itu perubahan yang ada gitu. Dia nggak cuman menjadi suatu platform komunitas aja, dia ada live, ada share video dan lain sebagainya gitu ya. Sampai ada orang mendapatkan komisi kalau mau share videonya di Facebook. Sampai seperti itu Facebook ini mendengar dan juga berinovasi mengikuti zaman gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini saya punya yang namanya Instagram. Instagram itu dikenal sebagai kalau tadi Facebook adalah komunitas, kalau Instagram itu adalah m-commerce atau marketplace commerce gitu ya. Nah, and lifestyle juga platform. Nah, audiensnya siapa aja? Rata-rata itu adalah female dan 56% itu penggunanya berumur 15 sampai 29. Berarti 44-nya itu di luar ya gen milenial, Y ataupun baby boomers gitu. Kemudian 91% itu middle upper class. Jadi dari tengah ke atas. Nah, makanya kenapa Instagram juga tahu bahwa penggunanya itu banyak kuotanya. Makanya dulu itu kalau membuka Instagram kuotanya pasti banyak tersedot karena Instagram itu kan resolusinya besar ya gitu. Dia paham bahwa yang dibutuhkan bukan cuman tulisan dan lain sebagainya karena Instagram itu membutuhkan resolusi video, sharing konten dan sebagainya yang membutuhkan data yang besar gitu. Makanya segmennya adalah middle to upper gitu kan. Kemudian fitur yang biasa digunakan adalah story, ketuk 3 kali bentuk pesawat atau DM gitu ya. Dan kemudian Reels. Dan value-nya itu adalah widely used for product dan juga brand information search. Jadi banyak orang menggunakan Instagram sebagai pencarian sumber informasi. Ya, kadang saya mencari apa oh, Flatsus yang biasa digunakan oleh orang kantor juga saya biasanya menggunakan Instagram terlebih dahulu gitu. Dan juga Instagram ini bisa dijadikan sebagai customer service. Kadang karena lebih cepat tanggapannya kalau orang lapor melalui Instagram dibanding melalui platform lain, ya kan? Nah, karena saya juga merasakan. Nah, dan value-nya juga adalah video content to increase user engagement. Jadi, makanya kenapa juga di situ ada live di Instagram karena apalagi orang-orang yang, nah, populer penggunanya si Instagram itu adalah travel, beauty, dan juga fashion. Maka orang-orang yang bergerak di bidang ini, kalau mau membangun user engagement yang besar, maka harus menggunakan Instagram, gitu ya, karena penggunanya banyak sekali di Instagram ini. Gitu. Kemudian, Instagram nowadays become the most powerful digital asset for a brand, terutama bagi suatu brand, karena dia bisa di switch menjadi business account to get full future on insight data. Karena kita pasti bisa membaca banyak data dari situ. Engagementnya berapa? Followers bertambahnya berapa dari satu postingan tersebut gitu ya. Dan Instagram bisa baca itu. Makanya banyak sekali brand-brand itu memiliki Instagram ya karena bisa membantu untuk mendapatkan data dari postingan tersebut. Postingan mana yang lebih banyak disukai? Oh, postingan berbentuk storytelling atau berbentuk visual dan lain sebagainya. Bisa dicek dari hal itu, gitu ya, dari menggunakan Instagram itu. Nah, kita beralih lagi kemudian ke TikTok. Bahwa TikTok itu dia
identik dengan entertainer dan juga hits maker. Nah, terutama di Indonesia gitu ya, TikTok yang berasal dari negara Cina ini memahami pengguna, terutama di Indonesia, bahwa orang itu sekarang pengen terkenal ya, kan banyak sekarang influencer yang lahir dari TikTok dan sangat mudah untuk menjadi FYP gitu ya, FYP gitu, sangat mudah banget menjadi terkenal, mendapatkan view ribuan orang, jutaan orang dalam waktu yang sekejap. Nah, karena TikTok ini membaca data gitu kan. TikTok ini memahami penggunanya sekarang itu butuh untuk lebih terkenal. Jadi dia tidak lagi tersegmen, misalkan kayak lebih personalized gitu. Enggak. Semua orang bisa, dari yang cuman berapa ratus followersnya, tapi bisa dilihat dengan lebih banyak orang, jangkauannya lebih luas. Dan karena itu TikTok berhasil cepat pertumbuhannya. Dan ternyata rata-rata penggunanya itu adalah lebih banyak perempuan. Dan 42%-nya itu orang berumur 15 sampai 24 tahun. Dan penggunanya tuh sama seperti Facebook, dari kelas menengah ke bawah, dari tengah ke bawah gitu ya. Nah, em, kenapa menurut saya ke apa 40, hanya 42%, 15 sampai 24, bahkan nggak sampai 50% ya. Itu sisanya tersebar luas ya di berbagai generasi gitu kan. Bagaimana fitur yang ditawarkan ya? Ada musik, filter, dan juga video editing. Nggak perlu memiliki skill edit yang jago untuk membuat video yang bagus gitu ya. Effortless banget menggunakan TikTok, hanya menggunakan template udah bisa jadi langsung gitu ya. Nah, makanya ini juga banyak digunakan untuk brand awareness gitu ya, karena di sini kan banyak sekali share konten-konten video, short video gitu ya. Dan itu sangat mudah sekali untuk eh, apa ya, mendapatkan atensi dari penggunanya, especially for beauty and fashion product gitu. Nah, itu kalau misalkan TikTok. Nah, but I must say TikTok for a brand is very hard to use. Nah, ini pengalaman pribadi saya gitu. Saya masih lebih nyaman menggunakan Instagram dibanding TikTok karena menurut saya TikTok itu kayak pusing, terlalu crowded, terlalu rame gitu ya menurut saya. Nah, hmm, kenapa? Karena perubahannya itu terlalu cepat, cepat banget. Orang-orang mungkin seperti saya itu pada akhirnya nggak bisa mengikuti perubahan yang cepat itu gitu ya. Makanya lebih nyaman pada satu platform yang lain. Nah, dan juga TikTok itu ya udah, oleh suatu brand hanya bisa digunakan sebagai pendukung aja karena terlalu ramai gitu ya. Menjadi FYP itu mudah, cepat, tapi tenggelamnya juga tepat gitu kan. Makanya karena terlalu crowded, untuk menjadi spesial atau unik di TikTok itu sangat susah gitu ya. Nah, makanya untuk bermain di TikTok itu membutuhkan effort yang ekstra. Kadang udah buat sedemikian rupa bagus, tapi belum tentu FYP. Tapi yang cuman effortless udah FYP gitu kan. Nah, ini yang tidak bisa kita pahami. Bagaimana bisa membuat suatu konten itu FYP gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya punya di sini mengenai X atau Twitter gitu ya. Twitter itu biasanya apa sih? Trending, ya kan? Dan juga rata-rata digunakan sebagai consumer care channel gitu. Nah, audiensnya rata-rata tuh imbang antara laki-laki dan perempuan untuk menggunakan si Twitter ini. Rata-rata 58% itu adalah berumur 15 sampai 29 tahun dan menengah ke atas penggunanya di Twitter. Karena Twitter ini kan tulisan ya, jadi baca gitu. Orang kadang lebih suka visual gitu kan. Tapi kalau saya lebih banyak suka baca gitu kan. Dan juga seru-seru orang-orang Twitter itu. Orang-orang Twitter itu bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Makanya
build relationship by communicating two ways atau melalui dua arah itu bisa banget kalau di Twitter gitu. Kemudian untuk menjadi trending juga kita harus mengikuti algoritmanya. Dan informasi yang diberikan oleh Twitter itu cepat gitu ya dibanding platform lain. Kalau mencari informasi real time itu sangat cepat di Twitter. Dan juga apalagi discuss tentang sosial isu dan juga economic isu. Itu sangat biasa aja di Twitter karena orang-orang ibarat kata tuh kayak lebih lebih ini gitu loh orangnya itu kalau di Twitter gitu ya. Nah, kemudian trying to catch up the trend, maka kamu harus follow the Twitter gitu kan. You can create content for a brand, but kalau di dalam um, Twitter, kamu akan change your persona gitu ya in another social media platform. Karena kalau di Twitter tuh kayak bisa menjadi diri sendiri gitu kan. Kan bisa, kalau dulu tuh Twitter tuh tempat sambat ibarat kata gitu ya. Sedikit-sedikit sambat ya udah di Twitter gitu kan. Nah, karena di Twitter ini bisa menjadi diri sendiri. Orang tuh nggak terlalu julid kayak di platform lain gitu kalau di Twitter. Nah, bagaimana dengan YouTube? YouTube itu adalah media yang entertaining gitu kan, mendapatkan banyak informasi, mencari dan mendapat informasi itu bisa dari YouTube. Audiensnya sama, female and male. Kemudian nggak ada batasan umur dan juga kelas. Semua kelas, semua umur bisa akses gitu kan. Anak-anak aja Melon umur 2 bulan juga udah bisa gitu kan nonton ya. Karena peruntukannya ini emang nggak ada gender di situ. Nggak ada gender, nggak ada spesifik segmen dan juga kelas gitu. Value-nya apa? Eh, YouTube ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang sosial media dan juga streaming ya. Ketemunya tuh di YouTube gitu ya. Nah, kalau mau men- membuat video yang best kontennya itu adalah bercerita, kemudian hmm, search informasi dan sebagainya itu bisa menggunakan YouTube. Dan YouTube itu kayak ibarat kata informasi yang lebih lengkap gitu ya, di-share-nya di YouTube. Kalau pendeknya bisa ya di TikTok dan sebagainya gitu. Dan di YouTube ini memiliki high quality audio visual is a must. Kalau enggak ya ditinggalkan karena nggak begitu bagus. YouTube platform are originate to deliver video based content ya atau creating TVC gitu ya, TVC program dan lain sebagainya. Can I put challenge on YouTube? Of course you are. Itu kan bisa. Tapi kalau kamu memiliki pengikut yang banyak, ya kan? Karena nggak bisa dipungkiri, pengikut yang banyak itulah salah satu kunci untuk bisa dilihat kalau pengguna YouTube. Nah, gitu deh. Ini ada contoh brand Aice have Aice Day gitu kan, es krim Aice, Acer dan juga Toyota. Nah, target audiennya si Aice ini itu Gen Z dan juga milenial. Umur 18 tahun dan juga 29 tahun. Preferred channelnya itu ada Instagram juga TikTok. Kemudian kalau Acer ya itu 27 tahun sampai 34, makanya dia menggunakan Instagram dan Facebook. Karena Facebook ada di rentang umur itu ada sampai 34 tahun ya. Dan kalau Toyota itu preferred channelnya adalah Facebook dan YouTube karena targetnya adalah baby boomers umur 39 sampai 59 tahun. Makanya ada mini series Toyota itu share-nya cuma di YouTube ya karena targetnya adalah baby boomers. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga yang kalian dengarkan hari ini itu bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.